Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada tahun 1949, seorang pria bernama Albert Guay melakukan aksi terorisme udara pertama di Kanada dan menyebabkan begitu banyak orang tak bersalah kehilangan nyawanya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, latar belakang. Pada tanggal 9 September tahun 1949, Canadian Pacific Airlines DC-3 penerbangan 108 lepas landas dari Montreal menuju kota Baie-Comeau yang berjarak sekitar 300 km lebih. Pesawat singgah sebentar di kota Quebec untuk penumpang dan paket tambahan yang akan naik ke bandara di Ancien-Lorette. Lalu, 16 menit setelah penerbangan, terjadi ledakan di atas Sault-aux-Cochons, sebuah kota yang terletak di titik pertemuan Sungai Saint Lawrence dan Sungai Saint Francis. Pesawat itu menukik keluar dari jalur dan menabrak gunung. Seorang saksi mata dari kecelakaan itu melaporkan tidak ada api, hanya ada puing-puing pesawat dan jasad-jasad korban dengan jumlah 19 penumpang dan 4 awak pesawat tewas dengan hanya satu mayat yang memiliki wajah yang dapat dikenali, yaitu Rita Guay. Penyelidik kemudian menyimpulkan ledakan di udara terjadi di kompartemen bagasi depan. Sebuah kotak logam yang ditemukan di antara reruntuhan pesawat akan menjadi fokus penyelidikan. Para penyelidik menemukan sebuah paket seberat 12 kilo telah dimasukkan ke dalam pesawat beberapa saat sebelum lepas landas. Pencarian pun dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim paket tersebut. Tak lama kemudian, seorang sopir taksi datang dan melaporkan seorang wanita telah menyewanya untuk mengantar ke bandara pada hari itu. Dia mengatakan, wanita itu terlihat terburu-buru. Ada suatu momen saat sang sopir membanting setir untuk menghindari truk. Wanita itu berkata, "Yang kubawa ini bukan telur." Setelah diselidiki, paket itu dialamatkan untuk Tuan LaRoche yang ternyata adalah nama fiktif. Bagian 2. Siapakah Rita Guay? Rita Guay adalah seorang istri dari Albert Guay. Nama gadisnya adalah Rita Morel. Rita dan Albert bertemu di Canadian Arsenals Limited di Saint-Malo, Quebec. Ini adalah sebuah pabrik yang digunakan selama Perang Dunia II. Rita bekerja di sana dan menghasilkan sekitar $40 per minggu. Mereka menikah dan dikaruniai satu orang anak. Albert, suami Rita, memiliki nama lengkap Joseph Albert Guay. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang lahir pada tahun 1917 di Quebec, Kanada. Dia dikenal sangat manja. Apa yang Albert inginkan selalu ia dapatkan. Dia adalah seorang pedagang perhiasan yang menjual jam tangan dan perhiasan lainnya secara freelance. Untuk pekerjaan tetapnya, ia bekerja di pabriknya sampai pabrik tersebut tutup pada tahun 1945. Albert selalu berpakaian menonjol di lingkungan kelas pekerja. Meskipun dia bertubuh kecil dan berwajah kurus, dia sangatlah percaya diri. Dia selalu mengenakan sepatu hitam yang disemir dan celana panjang yang terlihat sedikit mahal untuk lingkungannya. Albert juga mengendarai mobil yang sekali lagi tidak umum di daerah tersebut. Dia akan mengumbar kasih sayang yang luar biasa kepada istrinya, mencium dan memanggilnya dengan nama-nama hewan peliharaannya ketika mereka berada di depan umum. Hal ini mengejutkan para tetangga mereka karena apa yang ia lakukan terkesan memaksa. Seharusnya untuk konsumsi pribadi mereka saja. Dia juga digambarkan sebagai seseorang yang tertarik pada segala hal, namun sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar tidak bertanggung jawab, imajinatif namun tidak memiliki akal sehat. Albert juga bernasib sial. Dalam kurun waktu 2 tahun, Albert dirampok setidaknya 4 kali. Setiap kali pencuri tidak pernah tertangkap, Albert akan mendapatkan uang asuransinya. Albert selalu memastikan untuk memiliki banyak asuransi.
Ketika gudang senjata ditutup, Albert memutuskan untuk membuka sebuah toko perhiasan dan reparasi jam tangan kecilnya sendiri di apartemen tempat dia tinggal di kota Quebec. Namun, nasib buruk sepertinya selalu mengikutinya, karena tokonya mengalami kerusakan akibat kebakaran 2 kali. Perusahaan asuransi lagi-lagi menanggung kerugiannya. Karena sifatnya yang manja dan keadaan tidak berjalan seperti yang dia harapkan, Albert pun mengalami kehancuran finansial dan terlilit hutang. Dengan kelahiran anak pertamanya, dia tidak lagi menjadi fokus utama istrinya, dan saat itulah dia mulai mencari pelampiasan lain. Dia mulai menjalin hubungan dengan seorang pelayan berusia 17 tahun bernama Mary Ange Robitaille. Mary Ange adalah pelayan di restoran Chez Gerard. Saat berkenalan, Albert mengenalkan nama samarannya, yaitu Roger Angers. Setelah berhubungan, ia sering membawa Mary Ange setidaknya 3 malam dalam seminggu di kediaman orang tuanya. Mary tidak menyadari dia adalah seorang pria berusia 30 tahun yang sudah menikah dan memiliki seorang anak. Hubungan mereka berlangsung selama beberapa bulan hingga Rita Guay tahu dan menginterogasi mereka di ruang tamu kediamannya. Terlilit hutang, memiliki selingkuhan, dan adanya hubungan yang tegang dengan istrinya, Albert mulai mencari cara untuk memperbaiki setidaknya 2 dari situasi tersebut. Bagian 3, Rencana Albert. Albert mendapatkan sebuah inspirasi untuk rencananya setelah membaca tentang plot pembunuhan yang gagal yang terjadi di Filipina, yang dilakukan oleh seorang wanita bersama dengan beberapa kaki tangannya untuk membunuh suaminya dengan meletakkan bom waktu di pesawat yang akan ditumpanginya. Untuk melaksanakan rencana ini, Albert membutuhkan setidaknya 2 kaki tangan. Mereka adalah General Ruiz. Dia adalah teman karyawan Albert. General adalah seorang pembuat jam tangan dan dengan pengetahuannya tentang mekanik, Albert meyakinkannya untuk membuat bom waktu. Marguerite Ruiz Petre adalah saudara perempuan General. Dia dilibatkan dalam rencana tersebut untuk menjadi orang yang membeli dinamit dan tutup peledak yang akan digunakan dalam bom. Saat membeli, Marguerite mengatakan kepada petugas toko perangkat keras jika itu digunakan untuk meledakkan tunggul pohon. Dia juga merupakan wanita misterius yang membawa bom tersebut ke bandara untuk dimasukkan ke dalam pesawat di kota Quebec. Albert bahkan melakukan perjalanan dengan rute yang sama dengan yang akan dilalui pesawat Rita untuk memastikan bom tersebut akan meledak di atas air. Albert merasa bahwa hal itu akan membantu menutupi bukti, terutama jika mayat-mayat tersebut hanyut ke laut. Dengan menggunakan jadwal yang dibuat Albert, General membuat alat pengukur waktu dan mengatur agar bom meledak ketika pesawat berada di atas air. 2 minggu sebelum aksi mereka, Albert dan Rita mulai memperbaiki dan menghidupkan kembali hubungan mereka. Teman-teman mereka mengatakan jika mereka terlihat seperti pasangan yang sedang menikmati bulan madu. Albert juga kembali membelikan istrinya bunga setiap minggu seperti yang ia lakukan ketika mereka pertama kali bersama. Albert bahkan membujuk Rita untuk membantunya dan melakukan perjalanan bisnis untuk mengambil beberapa permata. Awalnya Rita menolak, namun akhirnya ia mengiyakan dan pada tanggal 9 September tahun 1949, Albert membelikannya tiket Canadian Pacific Airlines penerbangan 108 ke Baie-Comeau. Bersamaan dengan tiket Rita, Albert membeli polis asuransi jiwa senilai $10.000 untuk penerbangan tersebut. Hal ini tidak aneh karena merupakan praktik yang umum dilakukan pada masa itu, tetapi ia hanya membeli tiket untuk sekali jalan. Saat itu, rencana Albert tampaknya berjalan dengan sempurna. Tapi yang tidak ia duga adalah penerbangan Rita tertunda untuk lepas landas selama 5 menit. Penundaan ini mengakibatkan pesawat meledak di atas daratan dan bukan di atas sungai. Pesawat tersebut meninggalkan mayat, puing-puing pesawat, dan cukup banyak petunjuk untuk membantu penyelidikan. Secara keseluruhan, ada 4 awak pesawat dan 19 penumpang. 3 di antaranya adalah anak-anak bersama dengan ibu mereka, dan 3 di antaranya adalah pengusaha Amerika yang semuanya berasal dari Kennecott, Utah Copper Corporation. Bom tersebut terdiri dari dinamit dan jam alarm dengan baterai, sederhana namun efektif. Albert menunjukkan kesedihannya di pemakaman Rita dengan membeli salib bunga setinggi setidaknya 5 kaki dengan tulisan yang berbunyi,
dari Albert tercinta. Dia akan tetap berada di rumah duka dari fajar hingga senja. Dia juga berusaha mengambil polis asuransi jiwa Rita 3 hari setelah pengeboman bersama dengan polis asuransi senilai $5.000 yang diambil Albert untuk Rita pada tahun 1942. Liputan surat kabar pada saat itu melaporkan bahwa polisi sedang mencari wanita misterius yang mengantarkan paket tersebut ke bandara. Deskripsi yang mereka berikan sangat cocok dengan Marguerite Rose Petre. Bagian 4. Hukuman bagi Albert dan Marguerite. Tak lama setelah itu, karena takut ketahuan, Albert pun menemui Marguerite dan meyakinkannya untuk bundir dengan cara menegak racun dan meninggalkan sebuah catatan yang ditulisnya sendiri. Marguerite mencobanya saat 10 hari setelah pengeboman, namun percobaannya itu gagal karena dia salah menghitung jumlah racun yang dibutuhkan. Dia terkejut karena terbangun di rumah sakit dalam tahanan polisi dan akhirnya mengakui perannya saat melakukan rencana Albert. Tetapi, dia berkata pada polisi jika dia mengira sedang mengantarkan sebuah patung, bukan bom. Sedangkan saudara laki-lakinya berkata pada polisi bahwa Albert mengaku akan menggunakan bom tersebut untuk membersihkan tunggul pohon dari ladang. 2 minggu setelah pengeboman, Albert Guay berhasil ditangkap. Dia akan tinggal di penjara sampai persidangannya pada bulan Februari tahun 1950. Albert dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Setelah mendapat putusan hukumannya, Albert berkata pada polisi bahwa General dan Marguerite Rose dengan sengaja membantunya. Albert Guay dihukum gantung pada tanggal 12 Januari tahun 1951 di usia 32 tahun. Kata-kata terakhirnya adalah "Au moins je meurs célèbre", yang berarti setidaknya aku mati terkenal. Sementara itu, General Rose ditangkap pada tanggal 6 Juni tahun 1950 dan diadili pada bulan November tahun 1950. Dia digantung pada tanggal 25 Juli tahun 1952 pada usia 54 tahun. Sedangkan adiknya, Marguerite Rose Petre yang ditangkap pada 14 Juni tahun 1950, diadili secara terpisah pada tanggal 6 Maret tahun 1951 dan dihukum gantung pada tanggal 9 Januari tahun 1953. Marguerite Rose Petre kemudian menjadi wanita ke-13 yang dihukum mati di Kanada. Ia menjadi wanita terakhir yang dihukum gantung. Ketiga eksekusi tersebut dilakukan di Montreal. Bagian 5. Albert menginspirasi seseorang. Ada orang lain yang mendapat inspirasi dari Albert, seperti saat Albert mendapatkan inspirasi dari pengeboman pesawat yang gagal di Filipina. John Gilbert Graham yang berusia 23 tahun dari Colorado adalah orang pertama yang dituntut secara pidana di Amerika Serikat karena menempatkan 25 batang dinamit bersama dengan alat penunjuk waktu di dalam pesawat United Airlines penerbangan 629 dari Denver, Colorado ke Portland, Oregon pada tanggal 1 November tahun 1955. Graham mengumpulkan $37.500 atau $350.000 pada tahun 2018 dalam bentuk asuransi jiwa. Dia telah mengambil asuransi jiwa untuk ibunya yang meninggal dalam ledakan yang menewaskan 43 orang lainnya. Graham dinyatakan bersalah oleh juri yang terdiri dari rekan-rekannya. Dia dieksekusi oleh negara bagian Colorado pada tahun 1957 di kamar gas. Kata-kata terakhirnya adalah, "Sejauh perasaan menyesal terhadap orang-orang ini, saya tidak menyesal. Saya tidak bisa menahannya. Semua orang membayar dengan cara mereka sendiri dan mengambil resiko. Begitulah yang terjadi." Kesimpulannya adalah, kebanyakan para pembunuh adalah psikopat atau sosiopat. Keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu memiliki gangguan kepribadian antisosial. Sepertinya kedua pembunuh ini adalah seorang psikopat. Mereka merencanakan pembunuhan mereka dengan sedikit perhatian terhadap hilangnya nyawa yang akan terjadi, yang membuktikan bila mereka tidak memiliki rasa penyesalan atau empati. Dalam kasus Albert, dia melihat kematian Rita sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Itu juga merupakan kesempatan untuk menghidupkan kembali hubungannya dengan Mary Inge. Dia bahkan tidak memikirkan putrinya yang tumbuh tanpa ibunya. Dia tidak mempedulikan penumpang lain di dalam pesawat dan bagaimana kematian mereka akan mempengaruhi anggota keluarga mereka. Itulah perilaku buruk yang terbentuk akibat dari keinginannya yang selalu dimanja dan diperhatikan
tanpa merasakan susah. Begitulah akhir dari kisah hidup Albert Guay. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.